Selamat datang dan jumpa lagi dengan saya, Joko Untoro Suwarno dalam video ini. Pengantar instrumentasi elektronis. Agenda yang akan dibahas. Instrumentasi mekanis dan instrumentasi elektronis. Sejarah instrumentasi. Pengukuran panjang, pengukuran tekanan, pengukuran waktu, dan pengukuran berat. Besaran dan satuan fisis. Diagram blok sistem instrumentasi elektronis. Fungsi dan tugas setiap blok instrumentasi. Penjelasan blok instrumentasi, sensor dan transducer, pengondisi sinyal, unit pengolah, unit penampil, unit penyimpan, dan unit komunikasi. Sebelum teknologi elektronik berkembang, manusia menggunakan alat instrumentasi mekanik, seperti penunjuk waktu menggunakan matahari. Setelah munculnya teknologi transistor berkembanglah teknologi elektronika. Dan sekarang alat instrumentasi berupa elektronis seperti jam yang menggunakan baterai. Penunjuk waktu dari zaman dulu sampai sekarang berupa putaran bumi terhadap porosnya. Yaitu satu hari sama dengan 24 jam. Dan putaran bumi terhadap matahari sebanyak 365/4 hari. Penunjuk waktu modern menggunakan osilator kristal kuarsa 32 kHz. Pembagi pulsa dan penampil digital. Alat ukur berat menggunakan prinsip neraca timbangan. Benda yang akan diukur beratnya dibandingkan dengan benda yang memiliki berat standar. Timbangan elektronik memerlukan load cell sebagai sensor berat. Perubahan beban pada load cell karena berat benda akan mengubah nilai resistansi pada sensor load cell. Perubahan nilai resistansi ini diubah menjadi tegangan menggunakan rangkaian jembatan R, atau jembatan Wheatstone. Setelah itu akan diolah dan ditampilkan dengan tampilan digital. Pengukuran panjang. Pada zaman dahulu pengukuran panjang benda dilakukan dengan membandingkan panjang benda dengan anggota tubuh. Pengukuran menggunakan jompol dengan satuan inci. Pengukuran dengan lengan berupa satuan hasta, serta pengukuran menggunakan kaki berupa satuan feet. Alat ukur panjang benda berupa meteran. Untuk pengukuran yang lebih teliti menggunakan kaliper. Orde pengukuran panjang benda dengan orde 50 mikron. 1000 mikron sama dengan 1 mm. Pengukuran jarak jauh. Pengukuran jarak jauh melebihi orde meter yang tidak bisa dilakukan menggunakan meteran. Diukur dengan alat teodolit. Teodolit menggunakan prinsip paralaks. Barometer. Alat ukur tekanan udara terbuka. Ditemukan tahun 1643. Menggunakan cairan merkuri atau air raksa. Satuan tekanan. Atmosfer atau sentimeter Hg. Standar. 1 atmosfer tercapai pada daerah dengan ketinggian 0 meter di atas permukaan laut dan di daerah Khatulistiwa. 1 atmosfer sama dengan 76 cm air raksa. Fungsi dari instrumentasi. 1. Instrumentasi sebagai penampilkan hasil pengukuran atau indikator pengukuran. 2. Instrumentasi sebagai alat kendali. 3. Instrumentasi sebagai alat perekam atau recorder terhadap suatu data. Dalam hal ini disebut juga sebagai data history. 4. Fungsi berikut yaitu instrumentasi sebagai alat transceiver. Bertugas mengirimkan data ke tempat yang lebih jauh. Sistem instrumentasi elektronis terdiri dari bagian sensor atau transducer yang mengubah besaran fisis menjadi besaran elektronis. Besaran fisis seperti suhu, tekanan, dan panjang diubah menjadi besaran elektronis seperti tegangan, resistansi, dan frekuensi. Unit berikutnya yaitu unit pengondisi sinyal. Unit ini berfungsi mengubah sinyal analog menjadi data digital, menguatkan sinyal serta menyaring sinyal dari derau. Unit prosesor berfungsi mengolah data. 1. Agar bisa ditampilkan pada unit penampil. 2. Agar bisa disimpan dalam unit penyimpan. 3. Serta mengirimkan data ke tempat lain melalui unit transceiver atau unit telekomunikasi. Ada 7 besaran fisis dasar yaitu 1. Besaran panjang dengan satuan meter dan inci. 2. Besaran massa dengan satuan gram dan pound. 3. Besaran waktu dengan satuan detik, menit, jam. 4. Besaran arus listrik dengan satuan ampere. 5. Besaran suhu dengan satuan Kelvin, derajat Celcius, dan Fahrenheit. 6. Besaran intensitas cahaya dengan satuan kandela. 7. Besaran untuk material dengan satuan mol. Sensor dan transducer. Sensor dan transducer berfungsi mengubah besaran fisis menjadi besaran elektris. Contoh. Termokopel merupakan sensor suhu yang bekerja berdasarkan prinsip Seebeck.
Seebeck menemukan prinsip bahwa bila ada dua logam yang berbeda dan disatukan salah satu ujungnya, maka kedua ujung yang lain akan terdapat perbedaan tegangan dengan order milivolt per Celsius. Pengondisi sinyal. Pengondisi sinyal berfungsi menguatkan sinyal, menyaring sinyal dari noise, dan mengubah sinyal menjadi data digital melalui ADC. Pengondisi sinyal diimplementasikan menggunakan operasional amplifier. Penyaringan sinyal bisa dilakukan juga menggunakan filter operasional amplifier. ADC berfungsi mengubah sinyal analog menjadi data digital. ADC 8 bit dengan VREF 5,12 volt akan memiliki resolusi 20 mV per kode. Unit penampil atau display atau indikator. Berfungsi untuk menampilkan data hasil pengukuran. Display bisa dalam bentuk analog, digital maupun image. Data tampilan bisa berupa angka, meter dengan jarum penunjuk, grafik maupun bentuk yang lain. Unit penyimpan atau memori. Berfungsi untuk menyimpan data hasil pengukuran. Sistem penyimpan data hasil pengukuran dinamakan data logger. Teknologi penyimpan saat ini berorder gigabyte. 1 GB setara dengan 1000 MB, sedangkan 1 MB sama dengan 1000 KB. Unit penyimpan bisa menggunakan SD card, MMC ataupun memori yang lain. Unit telekomunikasi. Berfungsi mengirimkan atau menerima data ke tempat yang jauh. Unit komunikasi sebagai pengirim atau transmitter. Dan sebagai penerima atau receiver, atau bisa berfungsi keduanya atau transceiver. Komunikasi bisa melalui kabel untuk jarak pendek. Komunikasi wireless merupakan komunikasi tanpa melalui kabel atau nirkabel, dan menggunakan frekuensi radio. Contoh teknologi komunikasi antara lain, serial, Bluetooth, Wi-Fi, LoRa dan Internet. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Bila ada pertanyaan silahkan tulis dalam kolom komentar. Untuk mendukung channel ini, jangan lupa klik like, komen dan subscribe.